Shalom Tiberias, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur bersama-sama pada siang hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana kita boleh ada sampai hari ini, kita percaya semuanya karena kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Sama-sama saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mau datang kembali di dalam ibadah pada siang hari ini. Kita percaya Tuhan yang memberkati setiap kita. Apapun keadaan kita pada siang hari ini, Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi setiap kita. Bersama-sama kita mau rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, Bapa yang bertata di kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap hati kami. Sungguh kami bersyukur di siang hari yang indah ini Tuhan. Kembali kami datang untuk bersekutu dengan Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh bertemu di tempat ini, bersama-sama kembali datang di hadapan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, namun kami percaya semua karena penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan ibadah di sesi ketiga pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus yang melawat setiap kami, Tuhan yang memberikan kami kekuatan, dan Tuhan yang memampukan setiap kami. Kami percaya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengharapan yang Tuhan nyatakan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih di dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari katakan, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh
beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Bersama-sama katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari jemaat Tuhan di Beres katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bersama-sama kita bangkit berdiri pada siang hari ini. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
jauh langit dari bumi, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabat, Bapa dan Sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, kami percaya Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Panggil namanya Yesus. Yesus kekuatan di hidupku. Oh,
kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kekuatan di hidupku. Oh Yesus, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang menjadi keadaan kami pada siang hari ini, Tuhan Yesuslah sumber kekuatan dan kemenangan bagi setiap kami. Kami tabiskan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama Tiberias yang percaya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus, mari sama-sama siang hari ini kita mau bersuka cita buat Tuhan Yesus, amin. Yang siapa memuji nama Tuhan, boleh lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Kembali kami menyambut setiap Jumat Tuhan. Ada show tinggi ya. Mari yang bersuka cita kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus kita. Sore buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama Tiberias kita katakan, tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tinggi tangan katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Pencipta keluarga Allah. Boleh lebih luar biasa buat Tuhan kita katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Pencipta keluarga Allah. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Siap lebih lagi memuji nama Tuhan Yesus siang hari ini, amin. Yang siap memuji nama Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang kompak di atas kepala kita yang buat Tuhan Yesus. Kita bangkit nyatakan kuasa Tuhan Yesus. Ku kan bangkit nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, lebih keras lagi umat Tuhan. Ku kan bangkit. Kita menyatakan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan Yesus yang hari ini buat Tuhan Yesus. Nyatakan, mari yang percaya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, sama-sama ku kan bangkit nyatakan
yang diberkati Tuhan, yang percaya boleh lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi sama-sama buat Tuhan Yesus Allah kita. Silakan duduk kembali saudaraku. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di pagi siang hari ini Tuhan Yesus nyatakan kebaikannya lewat hadirat Tuhan, lewat sukacita yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kehidupan kita. Amin. Bahkan sebelum kita mau diberkati lebih lagi lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama umat Tuhan kita akan saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema firman Tuhan, bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Selamat menyaksikan. Bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus? Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya berdoa terus-menerus, tidak kehilangan semangat dalam hati kita. Untuk itu kita harus sabar dan minta tuntunan Roh Kudus agar kehidupan doa kita berjalan. Maka kita akan saksikan kemuliaan dan mujizatnya. Sebagai orang Kristen, kita harus meyakini bahwa firman Tuhan memberi kehidupan dan menopang kegiatan kita setiap hari. Kita bisa jadi teladan untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Perintah untuk tinggal di dalam Yesus memerlukan kesetiaan yang terus-menerus, juga menuntut suatu kesetiaan penuh dari dalam diri kita. Tinggal di dalam Yesus berarti tetap tersambung kepada pribadi yang memberi hidup, berarti percaya kepada kasih Yesus, berarti mempercayai perkataan Yesus. Perkatakan kata-kata firman Tuhan, karena apa yang kita imani itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan menciptakan hidup kita sudah sepaket dengan rancangan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Janganlah khawatir, karena khawatir menghambat doa kita. Serahkanlah dan percayalah kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji bisa disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari sama-sama siang hari ini kita mau diberkati terlebih dahulu lewat pemberitaan Suara Gembala yang ditulis langsung oleh yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan Suara Gembala bagi seluruh jemaat Tuhan di siang hari ini. Suara Gembala dengan tema berpegang teguh di dalam Tuhan dalam keadaan apapun, edisi 21 April 2024. Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan, agar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, menjadi mempelai Kristus, agar kami semua siap ke sorga, pesta di sorga. Sepanjang masa diam dalam rumah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romo yang kedua, berpegang teguh di dalam Tuhan dalam keadaan apapun. Dua hal yang diperlukan untuk berpegang teguh di dalam Tuhan dalam keadaan apapun. Yang pertama, bergantung kepada Tuhan dalam Amsal 1 ayat 1 dan sampai dengan ayatnya yang ke-7. Persoalan yang dihadapi banyak orang saat ini memang berat. Tetapi sebagai orang percaya kita harus yakin bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, dan bersama Dia kita pasti bisa melewatinya asal kita bergantung penuh dan mengandalkan Dia di dalam hidup kita. Orang yang bergantung kepada Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber hikmat dan tuntunan, dan bukan pada pengertian atau kebijakan dirinya sendiri. Orang yang bergantung kepada Tuhan adalah orang yang mengakui Tuhan dengan mentaati dan tunduk kepada kehendak Tuhan di setiap langkah hidupnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi satu hal yang pasti, bahwa penyertaan dan berkat Tuhan berlaku bagi setiap orang yang bergantung kepadanya. Kita memang manusia biasa, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Dua, meminta hikmat kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5. Saat kita berdoa, ambillah waktu untuk belajar mendengarkan suara Tuhan. Setelah kita menyampaikan segala permasalahan dan permohonan kita kepada Tuhan, mintalah juga agar Allah memberikan hikmat ke dalam roh kita. Kemudian kita berdiam diri untuk mendengarkannya. Carilah kehendak dan tujuannya dalam setiap permasalahan kita. Dengan hidup berjalan dalam roh, maka hikmat dari Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita.
Tak ada kata terlambat untuk memulai bertumbuh dalam hikmat. Percayalah, saat kita meminta hikmat kepada Allah, hikmatnya akan bertumbuh di dalam diri kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama kita kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini. Kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap kita yang mendengarkannya sama-sama di siang hari ini. Tiba saatnya umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kembali umat Tuhan, kita mau satukan hati kita. Kita mau tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Kembali sikapkan hati kita dalam sikap menyembah Tuhan di siang hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena di siang hari ini Bapa, kami boleh merasakan hadirat Tuhan saat kami menyembah Tuhan. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan ada sukacita sorga bersama dengan setiap kami saat kami datang memuji, saat kami datang bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Semua juga karena kebaikan Tuhan bagi setiap hidup kami. Biarlah setiap pujian, setiap penyembahan yang kami berikan buat Tuhan Yesus boleh berkenan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Dan sungguh kami percaya saat nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan, ada kuasa Tuhan, terlebih mujizat Tuhan Yesus boleh bekerja atas setiap hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau duduk diam untuk Tuhan Yesus tegur kami, Tuhan Yesus ingatkan kami, Tuhan Yesus ubahkan setiap kami lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, yang kami terima pada siang hari ini, boleh sungguh mengubahkan, memberkati setiap kami. Menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Sahala yang akan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap firman-Mu Tuhan Yesus yang keluar dari mulut, lidah, bahkan hati hamba-Mu adalah isi hati Tuhan. Kerinduan yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami di siang hari ini. Dengan hati bersyukur kami membuka hati kami Tuhan Yesus, untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan di siang hari ini sama-sama umat Tuhan, kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama buat Tuhan Yesus. Angkat tinggi kedua tanganmu umat Tuhan, sebab kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu firman-Mu bekerja dalam setiap hidup kami. Angkat tinggi kedua tangan kita umat Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlukan keajaiban-Mu, sentuhan tangan-Mu Tuhan, tuntun kami Tuhan Yesus, kami tak
Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita satu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur siang hari ini kembali Tuhan kumpulkan kami di rumah-Mu Tuhan. Kami bawa syukur kami bawa sembah kami. Sungguh hati kami limpah dengan syukur buat hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Buat minggu yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Bukan karena kekuatan kehebatan kami boleh ada sampai hari ini. Tapi semuanya karena Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kami. Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru yang Tuhan jadikan. Makasih yang hari ini berkati semua jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, Gereja Tiberias Bekasi Town Square ini Tuhan. Dan juga setiap jemaat-Mu yang menyaksikan via live streaming dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, kami undang Kau hadir menjamah melawat setiap kami. Jumpai kami, pulihkan kami, lawat setiap kami. Kami perlu jamahan Tuhan, kami perlu lawatan Tuhan siang hari ini. Biar setiap kami yang sakit, tangan Tuhan yang menyembuhkan mereka. Setiap mereka yang terikat, mereka dilepaskan. Setiap mereka yang mengalami beban berat, Tuhan ganti dengan kelegaan. Biar siang hari ini bukan rutinitas biasa, tapi biar siang hari ini menjadi siang penuh berkat, siang penuh mujizat. Bahkan siang hari ini kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doa minyak yang baru, anggur yang baru tercurah bagi setiap kami. Kami doa Tuhan, biar setiap kami yang datang mencari Tuhan, kami yang menyaksikan ibadah siang hari ini, kami diberkati Tuhan. Kami terima jawaban doa siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba akan sampaikan firman-Mu, urapi setiap kata kalimat penuh kuasa. Mari Roh Kudus ambil alih setiap pemberitaan firman Tuhan, agar setiap kabar baik, setiap firman sampaikan tidak kembali dengan sia-sia, tapi sungguh benar-benar boleh memberkati setiap kami, mengajar, menegur, mendidik kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu, karena firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah kaki kami selalu ada dalam jalannya Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi pasti mengerjakan segala yang baik dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Maka dengan penuh sukacita kami buka hati kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang besar, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita jemaat Tuhan yang siap diberkati melalui firman Tuhan, sama-sama dengan sukacita kita semua sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silahkan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan worship team yang sudah membantu dalam pujian penyembahan di kesempatan siang hari ini. Dari mimbar yang kudus ini izinkan saya sampaikan salam bagi Bapak Ibu jemaat di Gereja Tiberias Bekasi Town Square maupun juga jemaat Tuhan yang menyaksikan via live streaming. Shalom. Sekali lagi, shalom. Apa kabarnya saudara semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Senang jumpa dengan Bapak Ibu di kesempatan siang hari ini. Saya doa semua yang hadir dalam keadaan sehat. Amin, sukacita semua. Puji Tuhan, saya percaya orang yang mencari Tuhan tidak pernah Tuhan kecewakan. Jadi kalau siang hari ini saudara berkumpul di tempat ini, maupun Bapak Ibu yang menyaksikan via live streaming, kita sama-sama mencari Tuhan Yesus, maka saya percaya pulang dari tempat ini saudara semua pulang diberkati Tuhan. Amin. Saya mulai tangan-tangan yang bersukacita siang hari. Sekali lagi saudara boleh lambaikan tangan saudara semua. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Siang hari ini saya mau ajak kembali saudara, sama-sama kita akan renungkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita punya Tuhan yang bukan hanya sanggup untuk memberkati saudara, tapi kita punya Tuhan juga yang berjanji, dan janji Tuhan tidak pernah gagal. Kalau Tuhan berjanji ya dan amin, Dia pasti akan selalu tepati janjinya. Bahkan semua perintahnya, semua firman-Nya, waktu saudara melakukannya dengan kesetiaan, waktu saudara melakukan dengan ketaatan, maka saya percaya Dia Tuhan juga yang akan bertanggung jawab. Saya percaya saudara, semua yang Tuhan izinkan terjadi datang dalam hidupmu, semua yang Tuhan izinkan terjadi saudara lewati. Selama kita setia sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara berjalan sendiri. Dia Tuhan yang bertanggung jawab, Dia akan selalu menyertai hidupmu. Saat kita menghadapi masalah, Dia Tuhan yang selalu hadir untuk memberimu pertolongan. Karena Dia Tuhan, Dia Bapa yang baik. Maka di kesempatan siang hari ini, saya mau ajak saudara sama-sama kita akan renungkan satu kebenaran firman Tuhan. Boleh ditampilkan di layar, ini tema khotbah di kesempatan siang hari ini. Temanya adalah responsible God, atau Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Itu dia. Inilah karakter Tuhan kita. Dia bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Tidak pernah sedetik pun, tidak pernah sedikit pun Dia meninggalkan kita. Selalu ada buat saudara dan saya. Amin. Hari ini kita akan sama-sama kita belajar satu kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan belajar dari satu kisah di perjanjian lama dari seorang tokoh yang bernama Ishak.
Kita akan belajar dalam kitab Kejadian 26 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Nanti setelah itu kita lompat ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Ayatnya cukup panjang. Saya mau ajak Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun juga Bapak Ibu yang menyaksikan via live streaming, kita akan bacanya bergantian. Nanti saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu bantu saya baca ayat yang genap. Demikian seterusnya 1 sampai 6, lalu lompat ayat 12 sampai 22. Nanti ayat terakhir 22 baru kita bacanya sama-sama. Oke? Di depan di layar sudah ada, saudara yang bawa Alkitab, saudara mau buka di Alkitab saudara silahkan. Kita akan baca bergantian. Judul perikopnya adalah Ishak di negeri Filistin. Ishak ada di negeri orang Filistin, itu judul perikopnya. Oke, kita mulai. Saya ayat 1, Bapak Ibu 2, demikian seterusnya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 2, silakan saudara. Oke, ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayatnya yang keempat, silakan. Ayat yang kelima, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Ayat yang keenam, saudara. Oke, kita lompat ayat 12 sampai 22. Kembali ayat 12, ayat yang genap, saudara kembali silakan. Ayat yang ke-13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat yang 14. Oke, ayat 15. Sekali lagi ayat 15. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. 16, saudara. Ayatnya yang ke-17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. 18. Ayatnya yang ke-19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. 20. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang hal itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. 22 terakhir sama-sama. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Puji Tuhan. Saudara, ini satu kisah yang luar biasa, di mana kisah ini kita bisa belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup setiap kita. Dari kisah ini kita belajar bagaimana seorang yang bernama Ishak, pada zaman itu terjadi kelaparan yang melanda seluruh negeri. Mau tidak mau Ishak harus keluar dari daerahnya, bawa istrinya, bawa anak-anaknya untuk menuju ke Mesir. Kenapa harus ke Mesir? Karena hanya di Mesir yang tersedia makanan di sana.
Jadi Ishak bawa istrinya, Ishak bawa anak-anaknya, mereka pergi ke Mesir. Tapi pada saat mereka sampai di satu daerah namanya Gerar. Gerar itu adalah daerahnya orang Filistin, rajanya namanya Abimelek. Jadi pada saat Ishak bersama dengan seluruh keluarganya sampai di Gerar, Tuhan berbicara kepada Ishak. Tuhan bilang sama Ishak, Ishak, gak usah lanjut ke Mesir. Menetaplah di sini di Gerar jadi orang asing. Saudara, kenapa Tuhan bilang jadi orang asing? Karena Gerar bukan daerahnya Ishak, bukan daerahnya orang-orang Israel. Gerar adalah daerahnya orang Filistin, yang notabene Filistin adalah musuhnya orang Israel. Jadi Tuhan bilang, menetap aja di sini jadi orang asing. Kalau kamu mau menetap di sini, Tuhan bilang, aku janji, aku akan menyertai kamu, memberkati kamu dan keturunanmu. Bahkan negeri ini akan aku berikan kepadamu. Itu janji Tuhan kepada Ishak. Saudara, ini penting. Tujuannya Ishak bukan ke Gerar, tujuannya Ishak ke Mesir. Tetapi Tuhan bilang, Ishak gak usah ke Mesir, di Gerar aja, di negerinya orang Filistin. Kalau kamu tinggal di sini, aku yang akan memberkati kamu, aku akan menyertai kamu, bahkan negeri ini akan aku berikan kepadamu. Saudara, ini bukan pilihan yang mudah. Karena namanya tinggal di negeri asing, tinggal di negeri musuh, maka keselamatan itu sangat terancam. Apalagi di sini Ishak bukan sendirian. Ishak bawa istri, bawa anak-anaknya. Jadi ini bukan pilihan yang mudah. Tetapi di sini Alkitab berkata Ishak akhirnya memilih untuk menetap di Gerar. Artinya Ishak ikut apa yang Tuhan perintahkan. Ayat yang ke-12 tadi kita sudah baca. Di tahun yang sama, waktu Ishak ikut apa yang Tuhan perintahkan, menetap di Gerar. Di tahun yang sama, sekalipun dia orang asing, Alkitab bilang dia diberkati Tuhan 100 kali lipat, menjadi orang yang sangat kaya. Wow. Dari sini kita bisa belajar, Tuhan bukan Tuhan yang hanya berjanji, tapi dia Tuhan juga yang berjanji dan dia bertanggung jawab untuk menepati setiap janjinya. Tuhan bukan hanya Tuhan yang menyuruh Ishak untuk tinggal di Gerar, tapi Tuhan juga menyertai Ishak selama Ishak tinggal di Gerar, sekalipun itu negeri musuh, sekalipun itu negeri orang asing. Maka dari sini kita bisa belajar dalam kehidupan kita, Pak, Bu, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, apa yang Tuhan perintahkan. Maka Tuhan bukan hanya memerintahkan saja, tapi Tuhan juga berjanji akan memberkati saudara waktu kita taat dan setia kepada apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan tanggung jawab. Jadi setiap musim yang kita lewati, setiap tahun yang saudara lewati, kalau ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu selama kita setia sama Tuhan dengan baik, dia bukan Tuhan yang membiarkan engkau berjalan sendiri. Dia Tuhan juga yang akan menyertai saudara. Dan dia Tuhan juga yang bertanggung jawab untuk memelihara, menyediakan, memberkati kehidupanmu. Makanya kita katakan dia Bapa yang baik, kita ini anak-anak. Sebagai orang tua tidak mungkin biarkan anak berjalan sendiri, betul? Saya punya anak umurnya 4 tahun setengah. Saya suka ajak anak saya kalau lagi ke supermarket untuk beli makanan, beli minuman. Nah, biasanya anak saya kalau masuk ke supermarket, dia lari duluan ambil keranjang. Saya bilang sama dia, nanti kalau di depan ada buah, ambil dulu. Nah, saya mau sampaikan, dia langsung lari karena kesukaan dia buah. Dia suka makan buah. Dia langsung lari ke tempat buah. Nah, saya mau bilang sama saudara, waktu saya suruh dia maju ke depan, lari ke tempat buah, bukan berarti saya tinggalkan. Bukan berarti saya membelakangi atau tidak melihat. Tapi dari belakang saya tetap lihat. Kalau dia larinya udah kejauhan, saya pasti teriak. Kalau dia sudah lewat tempat yang saya suruh, saya pasti akan panggil dia. Jadi sekalipun anak saya berjalan, saya mau sampaikan, saya sebagai orang tua tetap mengawasi, tetap ada. Maka saya mau sampaikan buat saudara, itulah Tuhan Yesus. Waktu dia berfirman buat saudara, waktu dia memerintahkan saudara untuk melewati setiap masalah pergumulan, bukan berarti dia lepas tangan buat saudara. Tapi dia Tuhan yang akan bertanggung jawab untuk terus menyertai setiap langkah kaki saudara. Sehingga kalau saudara ketemu masalah, dia Tuhan yang selalu ada di belakangmu untuk tolong saudara dan saya. Itulah Tuhan yang bertanggung jawab. Makanya di dalam ayat ini Alkitab bilang, waktu Tuhan suruh Ishak gak usah ke Mesir, menetaplah di Gerar sebagai orang asing. Bukan berarti Tuhan lepas tangan, Pak. Bukan berarti Tuhan meninggalkan, Bu. Tapi di situ Tuhan tetap menyertai. Maka Alkitab bilang di tahun yang sama Ishak tinggal di Gerar. Di tahun itu pula Ishak diberkati 100 kali lipat ganda. Wow. Luar biasa Tuhan kita, betul? Maka hari ini saya mau sampaikan buat saudara. Hari ini tanggal 21 April 2024. Perjalanan kita di tahun ini masih panjang. Betul?
Saya mau sampaikan, apapun yang hari ini saudara alami, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, selama kau setia sama Tuhan, dengar baik, Dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Dia selalu ada berjalan bersamamu, Dia Immanuel menyertai saudara. Maka selama kita berjalan bersama Tuhan, Alkitab bilang kita cakap melewati segala perkara. Bahkan segala perkara bersama dengan Tuhan, kita bisa lewati itu semuanya. Amin. Maka hari ini kita akan belajar dari kisah ini. Apa yang bisa kita pelajari? Kita punya Tuhan yang bertanggung jawab. Tetapi sebagai manusia, kita akan belajar dari apa yang dilakukan Ishak, sehingga Ishak selalu mengalami berkat dan pertolongan Tuhan. Oke, kita akan lihat. Yang pertama, ini yang bisa kita pelajari kesempatan siang hari ini. Kita lihat di sana. Yang pertama, ketaatan kepada Tuhan. Ini yang akan membuat saudara dalam kehidupan ini akan selalu melihat pertolongan. Yang akan membuat saudara selalu melihat, yaitu penyertaan Tuhan akan membuat saudara mengalami semua berkat dari Tuhan. Yang pertama, ketaatan dari Tuhan kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang tadi. Kejadian 26 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan kembali buat saudara. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia apa? Diberkati Tuhan. Ayat yang ke-13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. 14. Oke, saya bacakan buat saudara. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu apa? Cemburu kepadanya. Saudara perhatikan di sini, Alkitab bilang ia diberkati kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Bahkan waktu dia mempunyai banyak kambing domba, mempunyai banyak harta benda, sampai orang Filistin menjadi cemburu kepada Ishak. Saudara bisa bayangkan, dari awal dia masuk ke Gerar hanya orang biasa, hanya orang asing, tidak punya apa-apa. Tapi waktu dia taat kepada apa yang Tuhan perintahkan untuk dia tinggal di Gerar, Alkitab katakan dia diberkati berlipat kali ganda. Dari kaya, kian lama, kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Bahkan Alkitab bilang dia punya banyak kambing domba, sehingga orang Filistin menjadi cemburu. Perubahan yang signifikan yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan Ishak. Dari yang tidak punya apa-apa, menjadi orang yang sangat kaya, diberkati Tuhan. Itu semua terjadi karena Ishak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Maka ini yang pertama yang saya mau sampaikan buat saudara. Ketaatan saudara akan menuntun saudara untuk lihat berkat Tuhan. Tapi ketidaktaatan saudara kepada firman Tuhan justru akan membuat saudara jauh dari pertolongan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 13 ayat yang ke-13. Perhatikan di sana yuk. Amsal 13 ayat yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Sekali lagi saya bacakan buat saudara. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Kata balasan di sini memang terkadang kalau kita dengar kata balasan konotasinya negatif. Tapi saya coba cari ayat ini dalam Alkitab versi yang lain, dalam Alkitab versi firman Allah yang hidup. Amsal 13 ayat yang ke-13, kata balasan ditulis dengan kata pahala. Jadi seperti ini kalimatnya. Siapa yang meremehkan firman Allah akan binasa, tetapi orang yang menaatinya akan mendapat pahala. Di dalam versi New King James Version ayat 13 ini, Amsal 13 ayat 13, kata pahala ditulis dengan kata reward, upah, penghargaan. Jadi orang-orang yang hidupnya taat kepada firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, Alkitab bilang Pak, ada penghargaan, ada upah, ada pahalanya. Tetapi orang yang tidak taat kepada perintah akan menerima akibatnya. Jadi betapa pentingnya dalam hidup ini saudara jadi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Karena ketaatan saudara akan tuntun saudara terima berkat Tuhan. Tapi ketidaktaatan saudara justru akan membuat saudara semakin jauh dari pertolongan Tuhan. Ishak taat, Tuhan suruh tinggal di Gerar, Ishak lakukan. Dan waktu dia taat, dia terima upahnya. Alkitab bilang di tahun yang sama dia diberkati 100 kali lipat kali ganda. Semakin kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Bahkan dia punya banyak kambing domba, sampai orang-orang Filistin, mereka semua menjadi cemburu sama Ishak. Sebab ia diberkati Tuhan. Maka ini pesan saya buat saudara semua, Jemaat Tiberias Bekasi Town Square, dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan via live streaming 2024. Mari sama-sama kita jadi pribadi yang lebih taat lagi sama Tuhan. Amin. Kalau 2023 saudara masih setengah-setengah, kadang-kadang taat, kadang-kadang lari dari Tuhan.
Kadang-kadang setia, kadang-kadang saudara masih melawan. Kadang-kadang saudara masih bilang, apa itu Pak, saya nggak bisa kalau kayak gitu, mengampuni. Aduh Pak, jangan Pak. Pesan saya 2024, stop pakai caramu, stop pakai cara manusia. Tapi 2024, biarlah saudara mulai taat sama Tuhan, betul? Hidup ini bukan mau-maunya kita Pak, tapi hidup ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena terkadang apa yang kita mau belum tentu mendatangkan kebaikan, tapi apa yang dari Tuhan pasti mendatangkan yang terbaik buat hidup saudara dan saya, betul? Semua firman Tuhan, semua yang Tuhan ajarkan, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Semua apa yang Tuhan berikan buat saudara sesungguhnya supaya saudara dan saya selama kita hidup diberkati, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami janji Tuhan. Jadi betapa pentingnya saudara dan saya jadi orang yang selalu taat sama Tuhan. Memang sekali lagi gak mudah, gak gampang. Namanya taat artinya saudara harus tekan gengsi, tekan ego. Bukan lagi maunya kita, tapi mulai serahkan hidup kita maunya Tuhan. Memang gak gampang, kita ini manusia. Tapi saya mau sampaikan, di saat saudara bisa bayar harga, tekan ego, tekan gengsi, bukan lagi maunya kita, tapi hidup mulai maunya Tuhan, mulai mengarahkan mata hati, ikut apa yang Tuhan perintahkan, maka saya percaya Tuhan pasti tidak akan pernah berhutang. Dia akan berkati kehidupan saudara dan saya. Betul? Perhatikan slide ini, saya bacakan buat saudara. The best view comes after the hardest climb. Pemandangan yang indah saudara dan saya akan nikmati, saudara semua akan lihat waktu saudara berhasil menyelesaikan pendakian yang terjal, pendakian yang berat. Saudara boleh tanya kepada setiap pendaki gunung, apa sih rata-rata yang mereka cari dengan mereka mau mendaki gunung sampai mereka mau sampai di puncak gunung? Apa yang mereka mau cari? Rata-rata mereka bilang, karena kami mau melihat pemandangan yang indah di balik gunung yang kami daki. Saudara, bicara mendaki bukan bicara yang mudah. Terkadang orang yang mendaki akan terjatuh di sana. Terkadang orang yang mendaki mungkin dia terpleset, tergelincir, bahkan bisa-bisa nyawanya terancam. Tetapi harga yang mereka bayar waktu mereka terus mendaki, sekalipun tergelincir, mereka tetap lagi berusaha, tetap lagi berjuang terus ke atas. Maka harga yang akan mereka terima, mereka sampai di atas, di puncak gunung, dan mereka bisa melihat keindahan pemandangan yang tidak pernah bisa orang lihat, yang hanya mereka bisa lihat karena mereka ada di puncak gunung. Betul? Tapi perjalanan mereka sampai di puncak gunung ini gak mudah. Terkadang tergelincir, terkadang terjatuh, terkadang terpleset, tapi mereka maju lagi, berjuang lagi, taat lagi, sampai akhirnya mereka berhasil sampai di puncak gunung. Maka begitulah kehidupan kerohanian saudara. Jadi orang yang taat sama Tuhan. Taat itu gak mudah. Saudara harus bayar hargamu, tekan egomu, gengsimu. Hidup bukan mau-maunya kita lagi, tapi benar-benar hidup terserah Tuhan mau bawa saya kemana. Terserah Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Mungkin saudara dipandang sebelah mata sama orang dunia. Mungkin orang dunia bilang saudara kaku, zaman sekarang kok hidup sesuai firman. Zaman sekarang mengampuni. Di mana-mana kalau ditampar pipi kiri apa? Nah, balas. Betul. Itu kan kalau orang dunia. Apalagi orang Batak, Ambon, Manado, darahnya panas Bapak Ibu. Oke? Gampang emosi. Tapi Tuhan mengajarkan, lepaskan pengampunan, kasihilah. Betul? Ada harga yang harus saudara bayar. Mungkin saudara dipandang sebelah mata, dianggap rendah, dianggap nggak mampu, nggak bisa. Tapi saya mau sampaikan, selama kau taat sama Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka dengar baik, di balik ketaatan saudara, saudara akan terima berkat pertolongan dari Tuhan. Di balik saudara mendaki gunung yang terjal, maka sampai di atas di puncak gunung, saudara bisa melihat keindahan alam yang tidak pernah bisa dinikmati oleh setiap orang. Maka ini pesan saya buat saudara. Jadi orang-orang yang lebih taat lagi sama Tuhan. Pak, Bu, hidup kita ini Alkitab bilang harus berbeda dengan dunia. Yang namanya berbeda itu gak gampang. Karena kebanyakan orang lebih memilih untuk ikut followers. Tapi yang namanya jadi trendsetters, lawan arus gak mudah. Butuh perjuangan, butuh kekuatan ekstra. Terkadang tetesan air mata keluar. Pak, saya difitnah orang. Pak, saya diomongin orang. Ada harga yang harus saudara bayar. Saudara harus tetap mengampuni. Memang gak mudah. Tapi saya mau sampaikan, Tuhan bukan Tuhan yang tidak melihat.
Tuhan bukan Tuhan yang tutup mata. Setiap jeri lelah saudara untuk tetap taat sama Tuhan, Tuhan perhitungkan itu semua. Amin. Mata Tuhan tidak pernah tertutup. Tuhan akan selalu melihat setiap apa yang saudara kerjakan, lakukan. Selama saudara setia sama Tuhan, maka berkat Tuhan selalu ada. Pertolongan Tuhan selalu ada. Buat saudara saya yang hidupnya taat kepada Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bukankah semua firman Tuhan, bukankah semua yang Tuhan ajarkan semuanya untuk kebaikan buat saudara dan saya? Betul? Jadi kalau saudara tahu itu buat kebaikan, kenapa saudara masih lari? Kenapa saudara masih bilang, aduh gak bisa Pak Pendeta, susah. Saya mau sampaikan, selama saudara minta pertolongan sama Tuhan, Tuhan akan berikanmu kekuatan untuk saudara bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat. Amin. Saya kasih contoh. Kalau saudara pulang dari gereja, di luar sana ada tulisan seperti ini. Jangan dipegang, tegangan tinggi. Terus ada gambar listrik gitu. Pertanyaan saya, itu kan ada larangan jangan dipegang, tegangan tinggi. Pertanyaan saya, saudara pegang atau enggak? Ayo, pegang atau enggak? Yang mau pegang boleh angkat tangan. Ada yang mau pegang? Ada? Kalau saudara bilang, apa ini tulisan jangan dipegang, tegangan tinggi, apa ini? Akhirnya saudara pegang. Pertanyaan saya, apa yang akan terjadi? Tinggal pilih setengah matang atau matang. Amin. Iya, itu dia. Loh, jelas-jelas tulisannya jangan dipegang. Tapi saudara masih lakukan. Sama halnya dalam kehidupan ini. Firman Tuhan bilang, ampunilah orang yang bersalah, kasihinilah, jadilah berkat. Tapi waktu saudara bilang, apa sih Pak Pendeta ampuni, apa sih Pak Pendeta kasih, apa sih Pak Pendeta jadi berkat, saya juga masih perlu kok Pak. Gimana jadi berkat? Waktu saudara tidak setia, Alkitab bilang, saudara akan menerima akibatnya. Tetapi orang yang taat kepada perintah akan terima balasan, pahala atau reward atau penghargaan. Betul? Maka pesan saya 2024, saudara semua Jemaat Tiberias Bekasi Town Square, Bapak Ibu juga yang menyaksikan via live streaming, mari sama-sama kita berjuang jadi orang-orang yang lebih taat lagi kepada Tuhan. Amin. Ketaatanmu akan tuntun saudara lihat pertolongan Tuhan, tapi ketidaktaatan saudara akan membuat saudara jauh dari pertolongan Tuhan. 2024 jadi orang yang lebih taat. 2024 berkat Tuhan, pertolongan Tuhan akan berlimpah-limpah dalam kehidupan setiap kita. Yang percaya boleh bilang amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari kisahnya Ishak? Tuhanlah Tuhan yang bertanggung jawab. Tetapi Ishak, yang kedua, dia memiliki kualitas hati yang luar biasa. Ini dia, yang kedua. Kualitas hati harus terjaga dengan baik. Sama-sama bilang dengan saya, hati harus dijaga dengan baik. Amin. Perhatikan ayat ini, ya kita lihat ayatnya yang ke-18 sampai 22. Saya bacakan buat saudara, Kejadian 26 ayat 18 sampai 22. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. 21. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudara perhatikan di sini. Alkitab bilang waktu Ishak bertambah kaya, punya banyak kambing domba, orang-orang Filistin cemburu. Orang-orang Filistin gak suka dengan apa yang Ishak punya. Lalu orang Filistin bilang kepada rajanya Abimelek, mereka bilang, usir raja Ishak, jangan tinggal di Gerar, karena semakin hari semakin bertambah, jadi kuasanya lebih besar, kekayaannya lebih banyak. Akhirnya Abimelek mengusir Ishak. Ishak keluar dari Gerar dan dia memilih tinggal di lembah. Lembah bukan tempat yang baik untuk orang bertahan hidup, Pak. Tetapi sekalipun Ishak tinggal di lembah, Tuhan tetap menyertai Ishak. Dari mana saya tahu Tuhan tetap menyertai Ishak? Karena Alkitab bilang,
pada saat Ishak tinggal di Gerar itu ada sumur yang dulu dibangun sama Abraham bapaknya. Tapi karena sumur itu sudah tidak menghasilkan, makanya sama orang Filistin ditutup. Sumur itu udah mati. Tetapi Ishak mengusahakan kembali, buka sumur itu, digali, diusahakan. Dan apa yang terjadi? Alkitab bilang kembali keluar airnya berbuah-buah, banyak. Padahal sumurnya udah mati. Tapi waktu Ishak kembali gali, usahakan kembali keluar air. Betul? Nah, gembala-gembala Filistin waktu melihat sumurnya kembali mengeluarkan air, mereka langsung bilang, oh ini sumur kami. Kan masih ada di daerah Gerar, masih ada di tanah Gerar, itu berarti punya kami. Direbutlah sumur yang Ishak usahakan itu. Tetapi di sini ada satu hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari. Ishak yang memulai, Ishak yang mengerjakan, Ishak yang membuat sampai sumur itu kembali mengeluarkan air. Tetapi waktu direbut sama orang-orang Filistin, Ishaknya gak marah, Pak. Ishaknya gak marah, Bu. Ishak gak bilang, loh ini kan saya yang kerjakan, loh ini kan punya saya. No. Ishak tidak komplain. Ishak lebih memilih untuk pindah ke tempat yang lain, mengalah, memberikannya kepada gembala-gembala orang Filistin. Makanya Ishak bilang, ini sumur yang pertama yang direbut sama orang Filistin. Maka sumur ini dinamakan Esek, betul? Lalu Ishak pindah ke sumur yang lain yang sudah mati juga, yang dulunya dibangun oleh bapaknya Abraham, tapi karena sudah mati ditutup sama orang Filistin. Di sini Ishak kembali buka, kembali usahakan kembali sampai mengeluarkan air. Dan waktu mengeluarkan air, gembala-gembala Filistin bilang, oh itu juga masih di daerahnya tanah kami, tanah Gerar, berarti itu milik kami. Direbut lagi sama orang-orang Filistin. Dan sekali lagi di sini, Ishak gak marah, Ishak gak komplain, Ishak kasih lagi. Makanya Ishak bilang, ini sumur yang kedua, diberi nama apa? Sitna. Lalu dia pindah ke tempat yang ketiga, sumur yang sudah mati juga. Tetapi di sini kembali Ishak kerjakan, mengeluarkan hasil. Dan puji Tuhan, di sumur yang ketiga ini orang-orang Filistin tidak lagi merebutnya. Makanya sumur yang ketiga disebut Rehobot. Saudara perhatikan di sini ada satu hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari dari seorang yang bernama Ishak. Pada saat dia mengusahakan sesuatu dan berhasil, tetapi itu direbut sama orang Filistin. Di sini Ishak nggak marah. Betul? Ishak nggak marah, Pak. Ishak kasih. Ishak pindah ke tempat yang lain, berhasil, direbut juga, dia nggak marah, dikasih. Maka dia satu pelajaran yang luar biasa. Yang kedua, saya mau sampaikan buat saudara, ada kalanya dalam hidup ini ada orang-orang yang akan mengganggu kehidupan saudara dan saya. Ada kalanya di dalam pekerjaan saudara ada orang-orang yang akan merebut apa yang saudara sudah kerjakan. Ada kalanya dalam hidup ini, dalam usaha yang saudara sedang kerjakan, kembangkan, ada orang-orang yang iri, ada orang-orang yang gak suka, mereka pakai cara yang negatif, akan coba rebut apa yang saudara kerjakan dan usahakan. Pesan saya, kita belajar dari sini. Tuhan itu gak pernah tidur, Pak. Dia tahu apa yang saudara kerjakan. Dan pada saat saudara dihianati, dijahati sama orang, saudara tetap berlaku yang baik, saudara tidak tergoda untuk melakukan yang buruk, maka dengar baik, berkat Tuhan selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Betul? Perhatikan ayat ini, Mazmur 37 ayat 1 sampai 4. Perhatikan di sana. Mazmur 37 ayat 1 sampai 4. Yuk. Sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat apa? Curang. Terus ayat yang kedua. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat yang ketiga. Ini pesan firman Tuhan buat saudara. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah apa? Oke, ayatnya yang keempat. Dan bergembiralah karena, oke sama-sama, maka ia akan memberikan kepadamu, amin, maka ia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Wow. Saudara, Tuhan mau saudara jangan marah kalau ada orang yang berbuat jahat. Kalau ada yang berbuat iri, ada berbuat curang, jangan iri, Tuhan bilang. Kenapa? Karena orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat curang, Alkitab bilang akan ada masanya mereka menjadi layu dan lisut. Jadi ada masanya mereka akan hancur sendiri. Tetapi saudara dan saya, Alkitab bilang, percaya sama Tuhan. Alkitab bilang saudara dan saya tetap lakukan yang baik.
Alkitab bilang saudara tetap setia sama Tuhan dan tetap bergembira. Kalau ada orang yang berbuat jahat, jangan saudara jadi dendam, jangan jadi kepahitan. Tetap bergembiralah karena Tuhan. Maka berkatnya Tuhan bilang, saudara, apa yang ada di hatimu, apa yang akan diinginkan hatimu, itu akan Tuhan berikan. Artinya apa yang saudara doakan, Tuhan akan jawab. Yang percaya boleh bilang amin. Jemaat Tiberias Bekasi Town Square, jemaat Tuhan yang menyaksikan via live streaming, firman Tuhan bilang tetap percaya sama Tuhan. Tuhan gak pernah tidur. Gusti ora sare, Gusti mboten sare. Nah itu dia. Tuhan akan selalu melihat segala kehidupanmu, perbuatanmu. Selama engkau percaya, selama engkau lakukan yang baik, selama engkau setia dan engkau tetap gembira, gak simpen dendam, gak simpen kepahitan. Alkitab bilang apa yang ada di hatimu, apa yang diinginkan hatimu, Tuhan akan berikan. Tadi pagi Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darti Pariaji, sampaikan firman Tuhan bahwa kita ini, kita orang percaya ini, kita adalah surat terbukanya Kristus. Dimanapun kita berada, orang akan melihat kehidupan saudara. Jadi kalau saudara hidupmu tetap jadi berkat, dijahati orang, saudara tetap mengampuni, tetap lakukan yang baik, tetap setia, maka engkau akan jadi teladan, engkau akan jadi berkat. Tapi sebaliknya, saudara ke gereja rajin, tapi waktu saudara dijahati, saudara balas dengan yang lebih jahat. Saudara rajin gereja tapi simpen dendam, simpen kepahitan, maka saudara bukan jadi saluran berkat, saudara malah jadi batu sandungan. Percuma kalung salib besar, percuma saudara kasih status di media sosial at church. Saudara foto lagi di Bekasi Town Square loh. Tapi kalau pulang dari gereja, marah jalan terus, nipu jalan terus, kasar jalan terus. Saya mau sampaikan, engkau bukan teladan dalam hidup ini. Maka engkau akan jadi batu sandungan. Maka betapa penting dalam hidup ini Bapak Ibu, siapapun saudara, tetap percaya sama Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang adil. Tuhan itu Tuhan yang setia. Kalau hari ini ada orang yang berbuat jahat dalam hidupmu, Alkitab bilang tetap lakukan yang baik. Jangan pernah saudara sampai tergoda keluar dari jalurnya Tuhan dan saudara menempuh pakai jalurnya dunia hanya untuk meluapkan, melampiaskan kekesalanmu kepada orang. Jangan. Engkau terlalu mahal untuk lakukan itu, Pak. Engkau sudah dibayar, dibeli, hargamu lunas. Maka saudara harus hidup seperti anak-anak kerajaan sorga yang sudah dimenangkan, yang sudah dibeli dengan lunas. Artinya hidupmu harus serupa dengan Kristus. Jangan lagi saudara sudah hidup dalam pertobatan. Jangan lagi saudara sudah rajin ke gereja, hidup sesuai firman Tuhan. Karena satu dan lain hal, akhirnya saudara memilih untuk tinggalkan kehidupan itu dan pakai lagi cara hidup yang lama. Jangan. Saudara terlalu mahal untuk itu. Pesan saya buat saudara, Alkitab bilang, selama saudara percaya sama Tuhan, lakukan yang baik, tetap setia sama Tuhan dan gembira. Artinya hatimu gak boleh ada benih-benih yang jahat, gak boleh ada benih-benih kepahitan. Tetap bergembira karena Tuhan. Maka Alkitab bilang, apa yang ada di hatimu, apa yang diinginkan hatimu, Tuhan sanggup berikan kepada saudara. Amin. Yang percaya boleh bilang amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Perhatikan ayat ini, Mazmur 73 ayat yang pertama. Yuk, Mazmur 73 ayat yang pertama. Sama-sama dengan saya kita baca 3, 2, 1. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang amin. Sama-sama bilang dengan saya, Tuhan itu baik. Sekali lagi sama-sama, Allah itu baik. Amin. Alkitab bilang sesungguhnya Allah itu baik, tetapi di sini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan yang berlaku adalah Tuhan baik bagi siapa? Bagi orang yang bersih hati, bagi orang yang tulus hati. Jadi biarkan hati saudara selalu bersih. Jangan saudara simpan yang buruk, jangan saudara biarkan benih-benih yang jahat tumbuh di sana, jangan. Kalau saudara mau lihat kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidupmu, pesan saya, selama kita hidup, biarlah hatimu selalu bersih. Biarlah hatimu selalu tulus. Pak Pendeta, tapi ada orang yang sehari-hari ini ganggu kehidupan rumah tangga saya. Saya mau sampaikan, tetap lakukan yang baik. Pak Pendeta, di kantor saya ada yang mulai ganggu-ganggu Pak, ada yang mulai fitnah-fitnah saya supaya pekerjaan saya hancur. Saya mau sampaikan, dia Tuhan yang setia, maka engkau juga jadi orang yang setia sama Tuhan. Pak Pendeta, ada orang-orang nih Pak yang gak suka, yang iri sama usaha saya Pak. Saya mau sampaikan, tetap bergembira. Jangan simpan dendam.
Selama saudara percaya sama Tuhan, maka saya percaya berkat Tuhan tidak akan pernah tertukar. Apa yang sudah ditetapkan buat saudara, orang boleh coba ambil, boleh coba rebut, tapi Tuhanmu tidak pernah tidur. Apa yang sudah dipersiapkan buat saudara pasti akan digenapi buat saudara. Kalau ada orang yang ambil, saya mau sampaikan, Tuhan tidak akan pernah berhutang. Dia akan kembalikan semua berkat yang harusnya jadi bagian saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi yang kedua pesan saya, biarlah hatimu terjaga kualitasnya. Jangan biarkan hal-hal yang buruk menghancurkan kualitas hatimu. Biarlah hatimu tetap tulus, hatimu tetap bersih. Karena kalau hatimu tulus, hatimu bersih, kebaikan Tuhan senantiasa ada dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Sama-sama bilang dengan saya, bersih hati. Sama-sama bilang dengan saya, hati harus tulus. Sekarang bilang sama sebelah kiri saudara, hatimu harus tulus. Ayo bilang. Toel dulu sebelah kirinya. Sekalipun belum kenal, bilang, tulus hati. Iya. Sekarang bilang sama yang barusan ngomong, pinjam 100. Kan tulus hati boleh pinjam 100. Oke. Ini yang kedua, biarlah hati saudara tetap terjaga. Jangan marah. Tuhan tahu, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu lihat. Selama engkau percaya, lakukan yang baik, berlaku setia, tetap bergembira, maka berkat Tuhan selalu ada. Apa yang ada di hatimu, apa yang kau doakan, Tuhan sanggup jawab buat saudara dan saya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, yuk. Musik worship leader boleh bersama-sama dengan saya. Yang ketiga ini dia, protect your faith. Lindungi imanmu. Kita lihat ya firman Tuhan, Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Oke, kalau sudah, sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sama-sama bilang dengan saya, dasar. Sama-sama bilang dengan saya, fondasi. Saudara, gereja ini bisa berdiri dengan tegap, itu semua karena dasar fondasinya yang kokoh. Gedung-gedung dengan lantai yang tinggi bisa bertahan, berdiri dengan kokoh, semua karena dasarnya juga kuat. Saudara dan saya, waktu engkau punya dasar yang kokoh, maka di mana Tuhan tempatkan saudara, apa yang Tuhan percayakan ke dalam hidup saudara, selama engkau punya dasar yang kokoh, maka saudara akan tetap berdiri dengan teguh. Besok hari ada angin, goncangan, selama dasarmu kokoh, engkau akan tetap berdiri dengan baik. Alkitab bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi waktu saudara menaruh pengharapan sama Tuhan tentang kehidupanmu, maka apa yang kau harapkan sama Tuhan itu akan menghasilkan waktu saudara punya iman yang kokoh sama Tuhan. Jadi betapa pentingnya saudara punya iman yang kokoh. Artinya jangan sampai imanmu menjadi hancur, keropos, jangan. Tapi harusnya semakin hari imanmu semakin berdiri dengan kokoh, teguh. Karena saya mau bilang sama saudara, semua yang saudara perlukan dalam hidup ini tersedia di dalam kerajaan sorga. Semua yang tidak bisa dikerjakan dengan tangan manusia, tangan Tuhan sampai detik ini terlalu sanggup untuk mengerjakan buat saudara. Tetapi untuk mengalami semua itu, untuk bisa menerima semua jawaban doa, perlu iman. Tanpa iman tidak bisa. Iman adalah jembatannya, iman adalah mata uangnya, iman adalah alat tukarnya. Jadi selama engkau punya iman yang kokoh, apa yang hari ini kau doakan sama Tuhan, apa yang hari ini kau minta, kau harapkan sama Tuhan, selama engkau punya iman, sorga sanggup memberikan buat saudara dan saya. Jadi betapa pentingnya saudara protect your faith. Karena hari-hari ini tanpa kau sadari akan ada hal-hal yang akan membuat imanmu jadi keropos. Contoh, perkataan orang kiri kanan itu bisa menghancurkan imanmu. Akan ada orang-orang yang akan menghancurkan imanmu, ganggu imanmu. Ngapain gereja? Lu gereja mulu lu, ngapain? Ngapain perjamuan kudus? Mana? Udahlah, gak mungkin. Udah banyak orang punya usaha kayak begitu, bangkrut semua. Tanpa kita sadari, akan ada orang-orang muncul dalam kehidupanmu yang akan ganggu imanmu. Kalau imanmu hancur, iblis suka pak. Karena waktu engkau kehilangan iman, itu akan membuat saudara kehilangan pengharapan sama Tuhan. Dan
dan kau akan semakin jauh dari pertolongan Tuhan. Tapi selama imanmu kokoh, saudara boleh kehilangan semuanya dalam hidup ini. Tapi selama engkau punya iman, imanmu yang akan tuntun, saudara akan terima semua yang terhilang, Tuhan sanggup kembalikan. Hanya dengan iman. Maka betapa penting saudara jaga, protect your faith. Biarlah 2024 imanmu terus kokoh di dalam Tuhan. Selama engkau punya iman, imanmu yang akan tuntun lihat pertolongan Tuhan. Karena sampai hari ini mujizat Tuhan masih ada, Pak. Sampai hari ini kuasa Tuhan masih tetap ada. Dan sampai hari ini yang tidak bisa dikerjakan dengan tangan saudara, tangan Tuhan masih selalu sanggup untuk kerjakan buat saudara. Tapi pesan saya yang ketiga, biarlah imanmu tetap kokoh, imanmu tetap teguh. Jaga iman saudara, kasih makan imanmu terus. Selama imanmu dijaga, diberi makan, imanmu akan terus tumbuh, terus kokoh. Dan selama engkau punya iman, mujizat akan jadi bagian saudara dan saya yang percaya. Amin. Amin. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yuk kita bangkit berdiri. Sama-sama kita datang sama Tuhan Yesus. Kita mau bawa syukur kita siang hari. Jemaat Tiberias Bekasi Town Square, maupun juga Bapak Ibu yang terima live streaming, kita mau datang sama Tuhan Yesus. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari siang hari ini panggil namanya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Panggil namanya Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah kami, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sama-sama. Dia sanggup, Dia sanggup, sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Mari pulihkan setiap kami Tuhan, menyembuhkan kami, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Hari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi dengan segenap hatimu, katakan Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup.
Hanya Yesus yang sanggup memulihkan kami Tuhan, memulihkan, menyembuhkan. Dia sanggup. Jika kau tidak keberatan, sekali lagi boleh angkat tanganmu dua-dua. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Sampai hari ini hanya Yesus yang sanggup. Amin. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan. Yesus sanggup memulihkan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi sama-sama dengan segenap hatimu katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup pulihkan kami. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Berikan tepuk tangan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kuasa-Mu sampai hari ini tetap nyata bagi setiap kami. Bahkan sampai hari ini Engkau Tuhan yang terbukti tidak pernah lalai untuk menepati janji-Mu. Kuasa-Mu tetap nyata, tetap terlebih besar di atas segalanya. Tidak ada masalah yang terlalu berat, tidak ada pergumulan yang terlalu sulit yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Sampai hari ini mujizat Tuhan tetap nyata bagi kami. Bahkan kami bersyukur kami ada di Gereja Tiberias Indonesia, gereja yang percaya akan kuasa Tuhan melalui perjamuan kudus dan minyak urapan. Maka kami percaya kuasa Tuhan masih ada bagi setiap kami umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami doa tahun 2024 tahun mujizat, tahun jawaban doa bagi setiap kami. Terima kasih buat setiap berkat yang Tuhan percayakan ke dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Bekasi Town Square maupun juga yang menyaksikan via live streaming. Setiap mereka, pekerjaan kami, usaha kami, toko dagangan, karir kami, sekolah anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan selalu menyediakan segala yang kami perlukan. Engkau Jehovah Jireh. Kami percaya kami tidak kekurangan karena Tuhan selalu ada memelihara, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita semua katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk sambut kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan bersama-sama. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan setiap kami. Haleluya. Hidup kami, tubuh-Mu dan darah
Kita terima perjamuan kudus kesempatan siang hari ini bersama dengan jemaat di tempat ini, WKC Town Square, maupun juga Bapak Ibu yang menyaksikan via live streaming. Sebelumnya kita tundukkan kepala kita terlebih dahulu, kita satukan hati, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih siang hari ini Tuhan, kami akan terima yang terbaik, yaitu tubuh-Mu dan darah-Mu. Sebab itu kami semua dikuduskan, kami semua disucikan, diampuni, kami semua dilayakkan terima tubuh dan darah Yesus. Dengan iman kami percaya yang kami makan ini benar tubuh-Mu, yang kami minum ini benar-benar darah-Mu. Tubuh-Mu, darah-Mu yang menyucikan kami, yang menyempurnakan kami, bahkan yang memateraikan setiap kami jadi warga kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama Bapak Ibu kita angkat roti di atas kepala kita siang hari ini. Sama-sama dengan saya kita berdoa dengan iman kita. Mari bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang pertama memberi kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, disempurnakan tubuhku, jiwa dan rohku, agar kami semua dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus tertombak, tertikam, tergantung, hancur di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar sakit. Kami doa di mana kami melangkah, dijaga malaikat, tidak bahaya, tidak celaka. Segala penyakit, setiap penderitaan sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengangkat cawan. Mari kembali sama-sama dengan saya kita berdoa dengan iman kita siang hari ini. Mari sama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati kami Tuhan, keluarga yang kudus. Kami menolak perceraian, poligami, poliandri, perselingkuhan. Rumah tangga yang kudus, hidup diberkati di bumi seperti di sorga. Kami tolak fitnah atas diri kami, atas keluarga kami, atas gereja kami. Yang kedua, dengan darah Yesus, darah anak domba Allah, kami bersama keluarga termaterai jadi warga sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Yang ketiga, kuasa darah Tuhan Yesus, bilur-bilurnya, segala penyakit kami hari ini disembuhkan Tuhan. Mulai hari ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kista, tumor, tidak dioperasi, tidak sakit kulit, tidak pendarahan. Berkati Tuhan, siapapun sakit jantung sembuh, jantung kami baru, tidak dioperasi, ginjal kami sempurna, tidak cuci darah, paru-paru sempurna, pencernaan sempurna, pankreas sempurna, tidak sakit lever, tidak sakit pinggang, tidak sakit empedu, tekanan darah kami normal, tidak darah rendah, tidak darah tinggi, tidak darah manis. Hari ini segala penyakit sudah disembuhkan Tuhan. Jangan diminum sejenak saudara. Apa yang menjadi doa-doamu siang hari ini, sejenak setiap kita boleh naikkan setiap kata kalimat doamu. Mari kembali bersama-sama dengan saya Bapak Ibu. Kembali sama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengajar berkali-kali perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel terima roti mana 40 tahun di padang gurun, selalu diberkati, selalu jubah baru, selalu kasut baru. Kami semua terima perjamuan kudus siang hari ini lebih diberkati Tuhan. Tidak sakit, tidak miskin, tidak kekurangan, tidur pun kami diberkati. Kami mempelai kerajaan sorga, akan terbang kawan-awan, jumpa Tuhan Yesus, tinggal dalam sorga sepanjang masa. Yang ketiga, kami punya roh majikan. Kami percaya
2024 Tuhan pulihkan kehidupan kami, rumah tangga kami, ekonomi kami. Setiap rupiah hutang-hutang kami terbayar lunas. Kami doa segala penyakit, setiap penderitaan sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus. Bersama-sama saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita yang telah terima tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita menaikkan syukur bagi Tuhan. Kami mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Haleluya. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang telah memberikan perintah kepada gereja kami Tiberias di zaman akhir ini, kembalikan kuasa melalui perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, kami yang terima darah Yesus, tubuh dan darah Yesus, kami semua dimateraikan jadi warga sorga. Kami punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Kami terima tubuh darah Yesus, kami semua jadi mempelai kerajaan sorga, akan tinggal dalam sorga sepanjang masa. Dan yang ketiga, kami terima perjamuan kudus tubuh darah Yesus, kami ciptaan baru, mulia, penuh kuasa. Di mulut kami penuh kuasa. Apa yang kami doa Tuhan Yesus dengar. Di tangan kami penuh kuasa. Apa yang kami kerjakan Tuhan berkati berhasil. Menumpangkan tangan di bagian tubuh yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Setiap penyakit Tuhan sembuhkan. Di kaki kami penuh kuasa. Setiap langkah kaki kami langkah kemenangan, langkah keberhasilan. Kami doa ucap berkat tahun 2024 ini. Tuhan Yesus berkati pekerjaan, usaha, toko dagangan, karir, sekolah anak-anak, pelayanan. Tuhan berkati berhasil. Di mana kami melangkah bersama keluarga, dijaga malaikat, tidak celaka. Bersama keluarga kami sehat sempurna, tidak terkapar di rumah sakit. Dan apa yang kami perlukan Tuhan sediakan, tidak kekurangan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara mau minyak urapan? Saudara boleh keluarkan minyak urapan saudara. Kita akan berdoa untuk minyak urapan. Kami bersyukur Tuhan juga yang mengajar kepada gereja kami Tiberias Kembali, dan kami untuk kembalikan kuasa minyak urapan. Maka inilah perintah-Mu kepada gereja kami Tiberias Indonesia, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang memuliakan Allah, memuliakan manusia. Memuliakan Allah artinya setiap tetes, setiap pot, setiap botol minyak urapan ini Tuhan Yesus dimuliakan. Kami undang Tuhan, silakan hadir dalam hidup kami, memberkati kami, mengampuni kami, memimpin kehidupan setiap kami. Minyak urapan memuliakan manusia. Siapapun kami yang diurapi dengan minyak urapan ini, kami mulia, kami milik kerajaan sorga. Tidak dikalahkan penyakit, tidak dikalahkan yang jahat, menang atas dosa. Kami semua dijaga malaikat, kami semua diberkati Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa, yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita di kesempatan siang hari ini saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, kita satukan hati, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk ibadah di siang hari ini Gereja Tiberias Bekasi Town Square, dan juga setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah menyaksikan via live streaming. Berkati setiap mereka yang sudah menyaksikan. Biarlah kuasa Tuhan menjamah setiap mereka, memulihkan, menyembuhkan mereka. Bahkan secara khusus juga jemaat Tuhan yang hari ini sudah menuliskan lembar-lembar permohonan doa. Hamba mengurapi dengan minyak urapan. Minyak urapan menghancurkan segala kutuk. Maka setiap kutuk penyakit kami cabut, kutuk miskin bangkrut kami cabut, kutuk mengembara, kemandulan, kegagalan kami cabut dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap nama yang tertulis di lembar permohonan formulir doa ini, setiap nama diberkati, setiap penyakit disembuhkan, setiap luka dipulihkan, setiap pekerjaan usaha Tuhan berkati berhasil. Bahkan setiap rupiah hutang-hutang semuanya terbayar lunas. Kami percaya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib Tuhan Yesus yang telah berkata tetelestai, semuanya sudah selesai. Kami raih janji firman Tuhan, pulang dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah di kesempatan siang hari ini. Berdoa untuk yang terkasih Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, senantiasa Tuhan Yesus menyertai, beri kekuatan ekstra, beri kesehatan ekstra, beri umur panjang, damai, sukacita bersama keluarga besar, anak-anak, cucu mantu, semua selalu dalam berkat, dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Para pemimpin kami, Pendeta Aristo Pariaji, Tuhan Yesus memberkati. Kak Argo Pariaji, Tuhan Yesus memberkati. Berkati mereka semua Tuhan dalam memimpin setiap kami percaya lewat pelayanan mereka Tuhan, banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga koordinator di tempat ini, Bapak David Raharja, diberkati Tuhan, memberkati bersama keluarga dalam pekerjaan usaha. Tuhan berkati berhasil, pulihkan kekuatannya, pulihkan kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan semua rekan-rekan yang sudah ambil bagian melayani di tempat ini, Gereja Tiberias Bekasi Town Square, setiap para pengerja yang sudah ambil bagian melayani sebagai usher, sebagai kolektan, guru-guru sekolah minggu, para pendoa syafaat, Tuhan Yesus memberkati setiap mereka. Worship team, worship leader, Tuhan berkati Saudara Arda, Saudara Ferdi, diberkati Tuhan. Juga imam-imam musik, Saudara Renaldi bersama dengan rekan-rekan semua diberkati Tuhan. Backup singer, barisan choir, media, soundman, termasuk juga tim event, logistik, security, siapapun mereka yang sudah ambil bagian melayani siang hari. Hamba doa, jerih lelah kami semua melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan Yesus yang memberkati setiap rekan-rekan pelayan Tuhan. Kami akan pulang, tutup fokus kami berjalan, kami pulang. Naik mobil, motor, kendaraan, jalan kaki sekalipun kami tolak maut, celaka, bahaya. Kemanapun kami pergi melangkah sepanjang hari ini, Tuhan sertai, lindungi, kembali juga ke rumah dengan damai, dengan sukacita. Kami doa Tuhan, yaitu hari Jumat tanggal 26 April 2024, acara baptisan selam Gereja Tiberias Indonesia. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati. Kami doa banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, memberi diri untuk dibaptis selam menjadi warga kerajaan sorga. Kami berdoa Gereja Tiberias, gereja yang penuh kuasa, dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa, dimenangkan menjadi milik kerajaan sorga. Kami juga selalu doa Tuhan, biar Tuhan Yesus yang memberkati, yaitu setiap anak-anak muda di gereja kami Tiberias, itu Bonerges. Kami doa untuk acara yaitu Youth Camp Vision di bulan Juni nanti. Tuhan Yesus, kami berdoa biar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami doa banyak anak-anak muda yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Acara semua berjalan dengan lancar. Kami berdoa Tuhan Yesus yang menyertai, yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami kembali dalam ibadah mendatang Gereja Tiberias Indonesia. Maka pada akhirnya, sebelum kami pulang berpisah dari tempat ini, kami arahkan hati kami hanya kepada Tuhan. Terima berkat yang terbaik dari kerajaan sorga. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah sekolah, studi anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu. Setiap usaha, toko dagangan, setiap bisnis, proyek, tender, setiap target sepanjang tahun 2024 ini, Tuhan Yesus berkati berhasil. Diberkati diperluas pelayananmu, diberkati setiap masuk dan keluarmu. Maka sekarang Bapak Ibu pulanglah. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah dari Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu senantiasa menyertai setiap kita. Mulai saat siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali jemput setiap kita. Dan bersama-sama kita semua akan ada dalam kerajaan sorga yang kekal. Yang percaya diberkati Tuhan dengan sukacita. Sama-sama kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Seindah